Dilarang menggunakan GMS-nya Google nggak bikin Huawei menyerah. Mereka malah semakin semangat mengembangkan mobile service buatan mereka sendiri, HMS atau Huawei Mobile Service. Ini adalah produk kesekian mereka yang dirilis di Indonesia tanpa GMS. Dan ini adalah produk kesekian mereka tanpa GMS yang saya pakai. Apakah saya bisa hidup tanpa GMS? Bisa iya dan ya bisa enggak. Halo sob, ketemu lagi sama Moldy dan ini adalah review dari Huawei Nova 7 5G. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Beban, mungkin itu yang dihadapi oleh HP ini, mengingat generasi sebelumnya itu bisa dibilang sangat sukses di Indonesia. Beban itu terasa semakin berat dengan tidak adanya GMS di HP ini. Tapi saya berpikir, kalau tanpa GMS pun, HP ini masih tetap layak dapat perhatian. Ada DNA Huawei P40 Pro di HP ini, karena desainnya tuh mirip ya. Desainnya tuh sebenarnya saya suka, keren lah. Masalahnya yang saya pakai ini terlalu gonjreng warnanya. Bahkan kita tuh bisa ngaca di bodi HP ini. Tampan juga. Cocok nih buat kalian yang suka nggak tahu diri gitu. Bagus pakai HP ini biar kalian tuh sering-sering ngaca. Gua dong. Desain gonjreng, warna mentereng, dan magnet sidik jari. Menjaga HP ini selalu bersih itu rasanya mustahil. Kualitas layar di HP ini juga cukup oke, cukup vibrant dengan brightness yang cukup tinggi. Saya hanya bisa memberikan nilai cukup untuk layar HP ini, karena layar ini tuh punya kekurangan yang menurut saya fatal, yaitu color shifting. Saat dilihat dari depan, nggak ada yang salah sama layar di HP ini. Tapi kalau misalnya kita coba lihat dari samping, terlihat sekali warnanya akan berubah jadi kebiru-biruan. Untuk HP dengan harga lebih dari 6 juta, hal ini menurut saya agak sulit untuk diterima. Kondisi ini diperparah dengan responsivitas layar yang kurang bagus. Saya tuh merasakan delay yang cukup signifikan saat bermain game. Padahal performa HP ini menurut saya tuh ngebut. Saya nyaris nggak nemu sama sekali tanda-tanda kebolotan di HP ini. User experience yang saya rasakan di HP ini juga ternyata cukup bagus. Performanya tuh mirip-mirip flagship. Diajak main game saya tuh nggak nemu masalah. Nyaris nggak ngalamin yang namanya frame drop saat main game Call of Duty Mobile. Bahkan angka yang didapat dari tes beberapa aplikasi benchmark itu cukup impresif. Untuk sebuah HP dengan harga 6 juta, performa kayak gini tuh bagus banget. Trade-off yang terjadi karena performa yang ngebut, salah satunya adalah dengan tidak adanya slot microSD, yang mana mungkin menurut mereka menggunakan microSD itu akan berpengaruh terhadap performa. Sensor fingerprint bekerja dengan cukup baik. Saya hanya bisa kasih nilai cukup karena fingerprintnya ini nggak selalu bekerja dengan baik ya. Walau dia masih menggunakan in-screen fingerprint berbasis optical. Nyatanya saya merasa fingerprint ini tuh masih kayak ada rada terlambat gitu ya. Nggak jarang saya harus mencoba beberapa kali sampai si layar tuh terbuka. Kayak PDKT gitu, harus terbuka hatinya. Tersedia fitur NFC buat yang suka bawel nanya NFC di setiap review ya. Padahal kalau ada juga belum tentu kalian pakai juga kan. Buat saya sih ini kepake, terutama buat ngisi saldo e-money. Ada sebuah speaker di bagian bawah HP ini, suaranya cukup oke, clarity-nya kedengeran cukup jelas, tapi terdengar cukup aja. Karena seenak-enaknya suara eksternal speaker di HP ya cuman begitu doang gitu. Melihat sebuah smartphone harga jutaan dengan baterai 4000 tuh agak gimana gitu ya. Zaman dulu baterai 4000 tuh gede ya sob, tapi sekarang tuh kayak kerasa kecil gitu. Tapi disinilah kita bisa lihat kemampuan sebenarnya dari software racikan Huawei. Percaya atau enggak, daya tahan baterai dengan kapasitas 4000 mAh di HP ini tuh impresif banget. Screen on time yang saya dapetin dengan penggunaan intensif tembus 10 jam lebih. Hasil penggunaan PC Mark bahkan menunjukkan bahwa HP ini bisa bertahan hingga 12 jam dalam penggunaan non-stop. HP ini juga mendukung Huawei Supercharge 40 watt yang bisa mengisi baterai sampai penuh dalam waktu ya 1,2 jam. Nah, sekarang kita akan bahas soal bagian yang paling penting di HP ini. Bagian yang akan jadi pertimbangan utama saat orang akan membeli HP ini, yaitu software. Huawei Nova 7 ini menggunakan antarmuka EMUI 10.1 berbasis Android 10. EMUI ini tuh kaya akan fitur dan kapabilitas dalam hal kostumisasi. Tapi masalahnya kita nggak akan menemukan Google Mobile Service di HP ini. Artinya, aplikasi-aplikasi krusial dari Google seperti Gmail, YouTube, Google Contact, Google Drive tidak akan berjalan di HP ini. Lantas apakah ini jadi masalah buat saya?
Agak sulit saya jelaskan karena jujur saya masih ngerasa ada dilema. Di satu sisi saya tidak menemukan masalah dalam penggunaan karena semua aplikasi yang biasanya saya dapatkan di Play Store itu bisa dengan mudah saya dapatkan di HP ini. Saya sangat berterima kasih dengan hadirnya fitur Petal Search Widget karena mencari aplikasi favorit di Android itu tidak pernah semudah ini. Mungkin ada beberapa aplikasi yang tidak berjalan di HP ini seperti Gojek, Google Maps, dan lain-lain yang kebetulan memang aplikasi esensial yang biasa kita gunakan sehari-hari. Tapi masalah itu tuh sedikit teratasi dengan menggunakan aplikasi pengganti misalnya Gojek. Kita tuh masih bisa menggunakan aplikasi kayak Grab gitu. Sementara Google Maps bisa kita ganti dengan Here We Go Maps. Untuk bermain game pun nyaris nggak ada masalah di HP ini karena game-game yang ada di Play Store bisa kita gunakan atau bisa kita download dengan mudah menggunakan Petal Search Widget. Nah, yang kemudian jadi masalah sama HMS ini adalah tidak adanya payment gateway yang jalan atau terintegrasi sama HMS. Itu artinya kita tuh nggak bisa jajan gitu atau beli aplikasi berbayar ataupun membeli in-app purchase dalam game. Mungkin untuk orang yang nggak pernah jajan dalam game ini bukan jadi masalah, tapi untuk saya yang sering jajan in-app purchase ya bakalan bete pakai HP ini. No gacha, no life. Masalah lain akan muncul saat HP ini digunakan sama orang-orang yang kecanduan YouTube. Satu-satunya cara mereka buat nonton YouTube di HP ini ya pakai browser. Lo bilang YouTube fans, gua tabok lu. Sob, jangan pakai YouTube fans ya, karena itu ilegal. Sekali lagi, ilegal. Kalau ternyata masih banyak yang merasa sah-sah aja melakukan sesuatu yang ilegal, saya sih nggak heran sih kenapa pada akhirnya Indonesia ini swasembada penjahat. Mending jadi YouTuber sob daripada jadi penjahat. Dan kalau bagian seriusnya adalah kalau pakai YouTube fans, kalian nggak akan tahu data kalian itu diambil kemana. Itu yang nggak ada karena dia kagak ada di Play Store. Lu download dari tempat lain, kita nggak tahu log kalian tuh diambil sama mereka. Begitu. Total ada 4 kamera di HP ini dengan setup yang sebenarnya agak umum ya. Karena setup kayak gini tuh lama-lama kerasa mainstream gitu. Satu yang agak nggak mainstream adalah adanya lensa teleoptical 3x zoom. Dimana untuk HP dengan harga segini rasanya susah nemu yang punya lensa teleoptical. Langsung ke hasil fotonya, menurut saya foto yang ditangkap sama HP ini tuh keren sob. Warnanya yang ditangkap tuh terlihat gonjreng dengan detail yang cukup oke. HDR-nya surprisingly bagus. Gampang banget nge-highlight bagian-bagian yang sulit. Kualitas foto wide angle juga cukup oke, walau nggak setajam kamera utamanya ya, tapi masih kepake lah dalam skenario tertentu. Di sini kita juga bisa nemuin kamera 8 megapiksel yang punya kemampuan 3x optical zoom. Saya secara pribadi nggak sering sih pakai foto buat zoom-zooman, kecuali ya terpaksa banget gitu karena nggak bisa mendekat ke objek foto. Kualitasnya sebenarnya so-so lah, cukup aja. Karena yang saya perhatiin lensa tele ini tuh lack of detail jadi karena foto yang ditangkap tuh cenderung blurry. Kayak penyanyi. Sudah terbaca saya ya. Foto low light-nya edan. Saya kaget lihat hasil kamera low light-nya karena nggak nyangka akan sebagus ini. Ini HP mid range loh, tapi foto low light-nya tuh flagship banget. Ya walaupun nggak sempurna sih karena memang di beberapa skenario tuh dia tuh agak trying too hard gitu, tapi tetap bagus sih menurut saya. Kamera selfie-nya juga cukup oke, nggak pakai embel-embel HP selfie, tapi detail yang ditangkap sama HP ini tuh bagus. Kemudian HP ini tuh bisa merekam video sampai resolusi 4K 30 frame per second. Pas dipakai merekam video, surprisingly bagus dan stabil. Kamera bisa mengkompensasi banyaknya gerakan yang ditangkap. Alhasil, videonya tuh jadi minim guncangan. Kesimpulannya menurut saya HP ini tuh cukup solid. Hampir semua sektor tuh cukup bagus dan bisa diandalkan. Jika ditanya apa masalah utamanya, ya jawaban saya tentu dengan gak adanya GMS. Buat kalian yang sudah terbiasa dengan GMS, akan butuh lebih banyak effort untuk menggunakan HP ini. Tapi buat kalian yang belum pernah menggunakan GMS seperti pengguna iOS, BlackBerry, atau mungkin masih pakai Symbian gitu ya, saya yakin kalian gak akan nemu kendala yang berarti saat beralih menggunakan HP ini. Dan saya punya feeling yang positif gitu jika kedepannya Huawei itu tetap konsisten dalam mengembangkan ekosistem mereka. Bukan hal yang tidak mungkin jika ekosistem mereka tuh bisa bersaing dengan ekosistem yang lebih matang seperti ekosistem Apple. Gimana menurut sobat?